Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah hari ini dan teman-teman yang hadir di sini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nabil, bisa dipanggil Farhan dari kelas G yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 5 pada kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang materi mineral dan tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemanin oleh rekan-rekan saya yaitu Nur Salsabila Anwar, Atifah Salsabila, dan Nur Sabir yang nantinya akan membantu saya mempresentasikan materi kami. Baik, langsung saja saya mulai pemateri pertama. Nur Salsabila Anwar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, langsung saja. Apa sih mineral itu? Jadi, teman-teman, mineral ini merupakan zat anorganik yang terbentuk secara alami, yang memiliki komposisi kimia tertentu. Dan biasanya, mineral ini memiliki struktur struktur kristal yang teratur. Nah, mineral dapat ditemukan di alam dalam berbagai bentuk dan memiliki sifat fisik dan kimia tertentu. Dan mineral dapat berupa unsur murni, garam sederhana, atau silikat yang kompleks. Secara umum, mineral juga sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk industri dan kesehatan. Dalam industri, mineral digunakan sebagai bahan baku untuk produk seperti kaca dan keramik. Kemudian, pada bidang kesehatan, mineral seperti kalsium dan zat besi diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal. Nah, secara sederhananya, mineral ini ialah komponen penting dari bumi yang berperan dalam banyak aspek kehidupan manusia. Oke, next. Selanjutnya, ada ciri kimiawi mineral. Terdapat dua, ada sifat kimia dan juga sifat fisika. Nah, pada sifat kimia ini terdapat mineral murni dan mineral senyawa. Mineral murni ini yaitu mineral yang terdiri atas satu unsur saja. Contohnya itu unsur logam, yang dimana unsur logam ini terdiri dari emas, perak, dan besi. Sedangkan ada juga unsur non-logam yang terdiri dari intan dan belerang. Kemudian ada mineral senyawa. Nah, tadi itu mineral murni terdiri dari satu unsur saja. Kalau mineral senyawa ini yaitu mineral yang berasal dari persenyawaan beberapa unsur. Misalnya itu yang pertama ada karbonat. Karbonat ini terdiri dari senyawa karbon, oksigen, dan unsur lain. Kemudian yang kedua ada sulfat. Sulfat ini terdiri dari senyawa belerang, oksigen, dan unsur lain. Kemudian yang ketiga ada fosfat. Fosfat ini terdiri dari senyawa fosfor, oksigen, dan unsur lain. Selanjutnya yang kedua ada sifat fisika. Sifat fisika mineral ini juga terbagi bermacam-macam. Yang pertama ada warna. Warna mineral biasanya bervariasi, seperti kuarsa, bisa berwarna bening, putih, atau ungu. Kemudian yang kedua ada kilap. Kilap ini ialah cara mineral memantulkan cahaya. Yang ketiga ada tembus cahaya. Tembus cahaya ini menunjukkan seberapa banyak cahaya yang bisa melewati mineral. Contohnya itu transparan, yang dimana mineral ini dapat dilihat dengan jelas, seperti pada kaca. Yang keempat ada pecah-pecah. Pecah-pecah ini yaitu cara mineral patah saat mengalami tekanan. Kemudian ada kekerasan. Kekerasan ini menunjukkan seberapa keras mineral tersebut. Dan yang terakhir ada berat jenis, yaitu rasio berat mineral terhadap berat air. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua Atifa Salsabila, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ciri kimiawi mineral makro dan mikro. Yang pertama, ciri kimia mineral makro dibutuhkan dalam jumlah besar lebih dari 100 mg per hari, yang dimana tubuh kita memerlukan jumlah mineral tersebut lebih dari 100 mg setiap hari agar dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contohnya kalsium. Tubuh kita memerlukan 1000 mg kalsium setiap hari untuk mendukung kesehatan tulang. Untuk mengetahui berapa gelas kalsium yang dibutuhkan, kita perlu tahu sumber kalsium yang biasa kita konsumsi. Contohnya susu. Rata-rata 1 gelas susu sekitar 240 mili, mengandung sekitar 300 mg kalsium. Jika kebutuhan kalsium per hari sekitar 1000 mg, maka 1000 mg dibagi 300 mg per gelas sama dengan sekitar 3 sampai 4 gelas susu per hari. Yang kedua, berbentuk ion dalam tubuh, misalnya kalium dan natrium. Dan yang ketiga, kelarutan tinggi, contohnya natrium klorida atau garam. Yang kedua, ciri kimia mineral makro, dibutuhkan dalam jumlah kecil kurang dari 100 mg per hari. Contohnya yaitu daging merah, hati sapi, dan bayam. Selanjutnya, yang kedua, tidak mudah larut, contohnya besi. Next. Oke, klasifikasi mineral makro dan mikro. Mineral digolongkan ke dalam dua mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Beberapa contoh mineral makro adalah kalsium, fosfor, magnesium, dan natrium. Selanjutnya, mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah sedikit seperti besi, seng, dan tembaga. Contoh-contoh tersebut akan dijelaskan nanti pada bagian sumber mineral. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri ketiga Nur Sabira, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, fungsi mineral. Mineral memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, dan diantaranya yaitu 1. Membantu metabolisme tubuh. 2. Menjaga keseimbangan kadar air. 3. Menunjang sistem kekebalan tubuh. 4. Menjaga kesehatan tulang, otot, jantung, dan otak. Dan terakhir, yaitu memproduksi enzim dan hormon. Next. Fungsi mineral makro dan mikro. Mineral mikro memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh. Di antaranya 1. Menjaga kesehatan tulang dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Adapun fungsi mineral mikro. Mineral mikro perlu ditimbangkan untuk menunjang kesehatan serta mempertahankan kekebalan tubuh, terutama zat besi dan enzim yang peranan penting untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh agar tetap optimal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri keempat, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Proses penyerapan, transportasi, utilisasi, dan ekskresi. Pada penyerapan, mineral diserap dari makanan di saluran pencernaan, terutama di usus halus. Pada proses transportasi, setelah mineral diserap, mineral masuk ke aliran darah dan dibawa ke berbagai organ, contohnya tulang dan darah, yaitu zat besi dibawa ke sumsum tulang untuk produksi hemoglobin. Pada proses utilisasi, mineral digunakan oleh sel-sel tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi vital. Contohnya kalsium digunakan untuk pembentukan tulang dan kontraksi otot. Dan terakhir, ekskresi.
di mana mineral yang tidak digunakan atau mineral yang berlebih akan dikeluarkan dari tubuh, dan proses ini terjadi melalui ginjal, dalam bentuk urin, melalui fases, keringat, atau empedu. Next. Oke, kebutuhan mineral. Kebutuhan mineral dalam tubuh manusia secara umum adalah sekitar 4% dari berat badan total, di mana 4% dari berat badan total adalah bahwa jumlah total mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sekitar 4% dari berat tubuh keseluruhan. Contohnya, jika berat badan seorang 70 kg, maka kebutuhan mineral sekitar 4% dari berat badan, berarti 4% dari 70 kg sama dengan 0,04 dikali 70 kg sama dengan 2,8 kg. Artinya tubuh kita memerlukan sekitar 2,8 kg dari total berat badan tubuh. Selanjutnya mineral dibagi menjadi dua kelompok, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral dibutuhkan dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari, sedangkan mikromineral dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke materi kelima, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan lanjutkan sumber mineral, yaitu ada sumber mineral makro dan juga sumber mineral mikro. Yang pertama itu sumber mineral makro, ada fosfor, yang dimana fosfor ini sebagai komponen pembentuk enzim dan sel yang menjaga kesehatan tulang. Sumbernya itu daging ayam, ikan, dan juga sapi. Kemudian ada kalsium, yang dimana kalsium ini menjaga kepadatan tulang yang berperan dalam pembekuan darah saat luka. Sumbernya itu ada susu, yogurt, keju, dan makanan laut. Kemudian ada natrium. Natrium ini membantu menjaga keseimbangan kadar air dalam tubuh. Sumbernya itu ada garam dan juga snack-snack asin. Kemudian ada magnesium, yang dimana magnesium ini berperan dalam pengaturan tekanan darah, gula darah, kontraksi otot, menghantarkan sinyal pada saraf, dan menjaga keseimbangan elektrolit. Sumbernya itu ada sayuran hijau, alpukat, kacang-kacangan, dan coklat hitam. Next. Kemudian ada sumber mineral mikro. Yang pertama ada zat besi. Sumbernya itu ada hati sapi, bayam, kacang-kacangan, biji-bijian, dan tahu. Selanjutnya ada zinc. Sumbernya itu dari kerang, daging sapi, kacang mete. Kemudian ada tembaga. Sumbernya itu dari hati sapi, biji wijen, coklat hitam, dan kacang almond. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemateri terakhir, waktu dan tempat dipersilakan. Adapun akibat kelebihan dan kekurangan mineral. Kelebihan kadar mineral Mg yang parah dapat menyebabkan kesulitan bernapas, detak jantung yang cepat, dan serangan jantung. Dalam kasus yang sangat jarang, orang yang mengkonsumsi terlalu banyak mineral ini dapat mengalami hipermagnesemia yang fatal dan dapat juga menjaga kelumpuhan otot, potongan tekanan darah, dan laju pernapasan. Adapun kekurangan mineral. Kekurangan mineral secara bertahap dapat menyebabkan gangguan metabolisme seperti resistensi insulin, pradiabetes, dan obesitas sentral yang dapat menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, karsinoma hati, dan berbagai penyakit
neurodegeneratif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan menuliskannya di kolom chat Zoom dan kami akan memilih 3 tercepat. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kelas H. Oke, baik. Terima kasih moderator kelas H. Sekarang izinkan kami menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama dari Nindi yang akan dijawab oleh Nur Salsabila Anwar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nindi, yaitu apa saja yang termasuk dalam kelompok mineral karbonat dan bagaimana perbedaannya secara kimia. Oke, jadi mineral karbonat ini ialah salah satu kelompok mineral senyawa yang tersusun dari karbonat sebagai anion utamanya. Mineral ini terbentuk melalui kombinasi karbonat dengan logam tertentu, seperti kalsium, magnesium, atau besi. Nah, yang termasuk dalam mineral karbonat itu ada kalsit, aragonit, magnesit, dolomit. Nah, perbedaan secara kimiawinya itu terletak pada komposisi kation yang terikat dengan ion karbonat, yang dimana kalsit dan aragonit ini memiliki rumus yang sama tetapi berbeda dengan struktur kristalnya. Sementara dolomit mengandung magnesium yang menggantikan sebagai kalsium. Terima kasih. Baik, apakah jawaban rekan kami diterima, Nindi? Baik, saya terima. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari Husnul yang akan dijawab oleh Atifah Salsabila. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul Fatimah dari kelas saya, yaitu apa hubungan antara mineral dan gizi dalam tubuh manusia. Yaitu mineral memiliki peran penting dalam gizi tubuh manusia karena berfungsi sebagai zat esensial untuk menjaga kesehatan dan menjalankan berbagai proses biologis. Hubungannya yaitu yang pertama struktur tubuh. Kalsium dan fosfor membentuk tulang dan gigi. Yang kedua fungsi biologis, zat besi untuk hemoglobin, zat untuk kekebalan, dan magnesium untuk energi. Dan yang terakhir mengatur cairan, tekanan darah, dan kontraksi otot. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, Atifah boleh diulang? Oke. Maaf. Saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul Fatimah dari kelas saya. Itu pertanyaannya, apa hubungan antara mineral dan gizi dalam tubuh manusia?
manusia karena berfungsi sebagai zat esensial proses biologis. Berikut hubungannya, yaitu struktur tubuh. Kalsium dan fosfor membentuk tulang dan gigi, dan fungsi biologisnya yaitu zat besi untuk hemoglobin, zinc untuk kekebalan, dan magnesium untuk energi. Dan yang terakhir, cairan dan saraf. Sodium, kalium, dan kalsium mengatur cairan, tekanan darah, dan kontraksi otot. Maaf, apa sudah jelas? Oke, baik, terima kasih. Apakah jawaban rekan kami diterima, Husnul? Diterima, terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Feby yang akan dijawab oleh Nur Sabiera. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Febrianti. Apa dampak pemasakan seperti perembusan dan penggorengan terhadap kandungan mineral mikro dalam makanan? Pemanasan seperti perebusan dan penggorengan memiliki dampak berbeda terhadap kandungan mineral mikro seperti zat besi, enzi, tembaga, dan selium dalam makanan. 1. Perebusan. Dalam dampak pertama, mineral larut dalam air. Jika air rebusan dibuang, mineral yang larut ikut hilang. Contoh, zat besi dan enzi dari sayuran bisa berkurang jika direbus terlalu lama. 2. Penggorengan. Dampak utama, penggorengan biasanya tidak menyebabkan kehilangan signifikan mineral mikro, tetapi suhu tinggi dapat merusak komponen lain, sehingga ketersediaan mineral bisa berubah. Minyak yang menyerap sebagian mineral bisa menjadi penyebab kecil berkurangnya kadar air. Faktor lain, potongan kecil atau pengundangan suhu tinggi mempercepat hilangnya mineral larut. Memasak dengan sedikit air atau dengan metode seperti kukus lebih baik untuk mempertahankan mineral. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil presentasi kami dan izinkan saya untuk membacakan kesimpulan hasil kerja kami. Mineral makro dan mikro adalah komponen penting bagi maaf. Feby, apakah jawaban dari rekan kami diterima? Baik, saya terima kasih. Oke, baik. Sekarang izinkan saya membacakan kesimpulan. Kesimpulan, mineral makro dan mikro adalah komponen penting bagi tubuh manusia. Makro mineral seperti kalsium, kalium, dan natrium dibutuhkan dalam jumlah besar untuk fungsi struktural dan keseimbangan cairan. Sementara itu, mikromineral seperti besi, seng, dan iodium diperlukan dalam jumlah kecil namun esensial bagi proses enzimatis dan fungsi metabolisme. Keseimbangan asupan keduanya sangat penting untuk mendukung kesehatan dan mencegah gangguan akibat defisiensi atau toksisitas mineral. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kelas H. Wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman sekalian dan yang terhormat
Ibu Irma selaku dosen pengempu mata kuliah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun topik yang kami bicarakan pada diskusi kali ini adalah air dan elektrolit. Saya sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pemateri 1 yaitu Alia, dan pemateri kedua itu Zakia, pemateri ketiga Fadila. Saya persilahkan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian air dan elektrolit. Apa sih itu air? Air merupakan komponen utama dalam cairan tubuh. Air membentuk sekitar 60% dari total berat badan pada orang dewasa rata-rata. Bervariasi sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan komponen tubuh. Dan next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Maaf, tadi ada ketinggalan, yaitu pengertian elektrolit. Elektrolit merupakan unsur atau senyawa yang jika melebur atau larut di dalam air atau pelarut lain akan pecah menjadi ion dan mampu membawa muatan listrik. Selanjutnya. Next slide. Ciri kimiawi air dan elektrolit. Satu, ciri kimiawi air, yaitu satu rumus kimia. Rumus kimia air adalah H2O yang terdiri dari dua atom hidrogen H yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen O dalam molekul air. Dua, sifat polar. Ikatan polarisasi air memiliki struktur molekul yang polar karena adanya pembedaan keelektronegativitas antara atom oksigen dan atom hidrogen. Yang ketiga itu pH netral. pH netral, pengukuran pH digunakan untuk menentukan tingkat keasaman dan kebasahan suatu larutan termasuk air. Skala pH berada dari 1 hingga 14 dengan pH netral yaitu 7. Air yang memiliki pH 7 nilai netral, tidak asam dan tidak basa. Yang keempat itu tidak mengandung bahan-bahan melebihi ambang batas, yang dimana air yang layak diminum harus memenuhi beberapa kriteria kimia, termasuk batasan untuk logam-logam berat, alkalin, dan zat-zat organik beracun. Semua bahan-bahan kimia yang terlarut dalam air harus berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh regulasi kesehatan untuk menjaga kualitas air yang optimal. Slide selanjutnya.
Yang kedua itu ciri kimiawi elektrolit. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik dengan baik dan kuat. Yang kedua, larutan elektrolit mengandung ion-ion yang bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Yang ketiga itu, larutan elektrolit mengalami proses ionisasi. Yang keempat itu, ketika diuji dengan alat menguji elektrolit, larutan elektrolit akan menghasilkan lampu yang menyala dan banyak gelembung gas. Slide selanjutnya. Selanjutnya, klasifikasi air. Klasifikasi air terdiri dari 3. 1. Air tanah atau sumur. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah, terakumulasi dalam aquifer, dan dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, air tanah dangkal dan air tanah dalam atau artesis. Air tanah dangkal berasal dari hujan yang meresap ke permukaan, sedangkan air atau dalam terletak di atas lapisan kedap air, sekali tertekan dan dapat memancar ke permukaan jika dibor. Air tanah berfungsi sebagai sumber air bersih dan memiliki peran penting dalam ekosistem serta kehidupan manusia. Yang kedua, air pump, air yang diusahakan oleh negara melalui perusahaan air minum atau perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk memenuhi kebutuhan air warganya. Air ini biasanya berasal dari sungai, danau, atau waduk yang diolah dan disalurkan melalui jaringan pipa air terpusat ke rumah-rumah. Yang ketiga itu mata air atau air pegunungan. Mata air adalah sumber air yang muncul secara alami dari dalam tanah ke permukaan. Mata air pegunungan khususnya berasal dari daerah tinggi dengan kualitas air yang lebih baik dan minim pencemaran. Yang kedua itu klasifikasi elektrolit. Klasifikasi elektrolit adalah zat yang ketika dilarutkan dalam udara terurai menjadi kation atau ion bermuatan positif dan anion atau ion negatif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Saya persilakan untuk pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Saya Zakia Humaida sebagai pemateri kedua. Baik, air memiliki beberapa fungsi yang dimana air berfungsi sebagai pelarut zat gizi, fasilitator pertumbuhan, sebagai katalis reaksi biologis, sebagai pelumnas, sebagai pengatur suhu tubuh, dan sebagai sumber mineral bagi tubuh. Bisa di next slide-nya. Sedangkan elektrolit berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh, termasuk saraf dan otot. Selain itu, elektrolit juga berperan dalam menjaga fungsi jantung dan kadar cairan. Mohon di next. Air dan elektrolit adalah komponen penting yang diperlukan tubuh manusia untuk berbagai fungsi vital. Proses pengelolaannya dimulai dengan proses pencernaan. Meskipun air dan elektrolit tidak membutuhkan pemecahan kompleks seperti zat gizi lainnya, mereka tetap ikut serta dalam proses pencernaan makanan di lambung, seperti air membantu melarutkan makanan dan asam lambung memecahnya lebih lanjut. Di usus halus, enzim-enzim pencernaan memecahnya menjadi molekul yang lebih kecil agar mudah diserap. Lanjut. Pada proses penyerapan terjadi di usus halus yang berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit lainnya, kemudian masuk ke aliran darah melalui sel-sel usus. Sedangkan usus besar berperan dalam menyerap air tambahan dan beberapa elektrolit, sehingga mengurangi volume tinja dan mengubahnya menjadi lebih padat. Next. Setelah diserap, air dan elektrolit masuk ke dalam aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Lalu darah membawa air dan elektrolit ke berbagai sel dan jaringan tubuh. Hal inilah yang disebut transportasi. Kemudian tubuh menggunakan air dan elektrolit, di mana air dapat berperan menjaga dan menghidrasi tubuh, dan elektrolit membantu keseimbangan cairan
Hal ini disebut utilisasi atau pemanfaatan. Lalu yang terakhir ada ekresi, di mana ekresi adalah pengeluaran zat sisa-sisa metabolisme seperti kelebihan air dan elektrolit, yang kemudian dikeluarkan dari tubuh dan menjadi urin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Saya persilakan untuk pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Siti Fadila Sari sebagai pemateri ketiga. Yang pertama itu sumber air permukaan, yang kedua air tanah, yang ketiga air hujan, yang keempat mata air, yang kelima glacier dan salju. Kedua itu sumber elektrolit. Yang pertama sayur-sayuran, yang kedua buah-buahan, yang ketiga susu, yang keempat kacang-kacangan, yang kelima sayuran berdaun hijau. Selanjutnya, next. Adapun akibat kelebihan dan kekurangan air. Yang pertama kelebihan air, tungkai bengkak. Kedua mudah lelah. Ketiga kram otot. Yang keempat sakit kepala. Yang kelima mual dan muntah. Yang keenam urin tampak jernih. Kekurangan air. Yang pertama mudah lelah. Yang kedua gangguan sistem pencernaan. Yang ketiga memicu gangguan ginjal. Yang keempat meningkatkan risiko stroke. Next. Adapun kelebihan elektrolit dan kekurangan elektrolit. Kelebihan elektrolit yang pertama sakit ginjal, yang kedua asidosis, yang ketiga hipernatremia, yang keempat hiperkloremia. Adapun kekurangan elektrolit, yang pertama detak jantung tidak teratur, yang kedua kelelahan, yang ketiga kejang, yang keempat mual dan muntah, yang kelima haus terus-menerus, yang keenam diare atau sembelit, yang ketujuh kesemutan, kram otot atau kram perut, atau otot, yang kedelapan sakit kepala, yang kesembilan kebingungan, yang kesepuluh penurunan kesadaran. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, penjelasan dari materi kami selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan memilih 3 orang tercepat. Silakan mengirim pertanyaannya di grup chat. Sekian saya serahkan kepada moderator kelas H. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Alia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Matilda Ambalangi, yang dimana pertanyaannya, bagaimana cara membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Nah, di sini cara membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah dengan cara melihat kemampuannya menghantarkan arus listrik, yang dimana larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena zatnya terurai menjadi ion-ion yang bermuatan listrik. Larutan elektrolit dapat berupa asam, basa, garam, atau senyawa kimia lainnya. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zatnya tidak terurai menjadi ion-ion. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah saudari Matilda menerima jawaban? Ya, saya terima. Terima kasih. Oke.
Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua, akan dijawab oleh Zakia. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zahra Zafira Ahmad, di mana pertanyaannya adalah bagaimana elektrolit mempengaruhi kinerja otak dan apa risiko kalau kita kekurangan di situasi seperti saat belajar. Jadi elektrolit itu neuron menyebabkan penurunan konsentrasi, gangguan memori, kebingungan, dan bahkan kelelahan mental. Dalam situasi seperti belajar, kekurangan elektrolit dapat mengurangi daya fokus dan kemampuan otak untuk memproses informasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, risiko seperti kram otot, sakit kepala, atau bahkan gangguan fungsi otak yang lebih serius terlibat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah saudari Diva menerima jawabannya? Zahra. Mohon maaf kepada Zakia, jawabannya bisa diulang, jaringannya terputus. Baik, saya akan mengulangi jawabannya. Jadi elektrolit itu sangat penting untuk kinerja otak karena mereka mendukung transmisi sinyal saraf, pengaturan cairan, dan fungsi sel. Kekurangan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, atau magnesium dapat mengganggu komunikasi antar neuron dan menyebabkan penurunan konsentrasi, gangguan memori, kebingungan, bahkan kelelahan mental. Dalam situasi belajar, kekurangan elektrolit dapat mengurangi daya fokus dan kemampuan otak untuk memproses informasi. Jika kondisi ini berlanjut, risiko seperti kram otot, sakit kepala, atau bahkan gangguan fungsi otak yang lebih serius dapat terjadi, terutama dehidrasi juga terlibat. Saya kembalikan ke Baik, untuk saudari Zahra, apakah menerima jawabannya? Sudah saya terima. Terima kasih. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Akan dijawab oleh Siti Fadilah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Diva Reisha Adira. Pertanyaannya yaitu, tadi sudah dibahas mengenai elektrolit. Nah, sebenarnya elektrolit itu terbentuk seperti apa pada tubuh? Elektrolit dalam tubuh tidak berbentuk padat, melainkan berupa ion-ion yang terlarut dalam cairan tubuh seperti darah, urin, dan cairan seluler. Ion-ion elektrolit ini sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk pengaturan keseimbangan cairan, transmisi sinyal saraf, dan kontraksi otot. Beberapa contoh elektrolit utama yang ada dalam tubuh. Yang pertama, natrium, umumnya ditemukan di luar sel atau dalam cairan ekstraseluler dan berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh serta tekanan darah. Yang kedua, kalium, sebagian besar ditemukan di dalam sel atau cairan intraseluler, berfungsi dalam fungsi otot dan saraf. Yang ketiga itu kalsium, terlibat dalam kontraksi otot, pengaturan detak jantung, dan pembekuan darah. Yang keempat, magnesium, berperan dalam reaksi biokimia tubuh, termasuk sintesis protein dan fungsi saraf.
Yang kelima, klorida. Banyak ditemukan di cairan ekstraseluler dan membantu menjaga keseimbangan asam basa. Yang keenam, bikarbonat, membantu menjaga pH darah dan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah Saudari Diva menerima jawabannya? Baik, terima kasih. Oke. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa air adalah cairan tubuh yang merupakan bagian utama tubuh, yaitu 5,5 sampai 60% dari berat badan orang dewasa atau 70% dari bagian tubuh tanpa lemak, yang berfungsi sebagai pelarut dan alat angkut, katalisator, pelumas, fasilitator pertumbuhan, pengatur suhu, dan peredam benturan.